Jadi kalau Anda melihat sebagai penguak fakta dengan tuntutan 12 tahun dan fakta bahwa ia menjadi eksekutor, ini adalah bahasa bahasa dari jaksa ya, dia adalah eksekutor. Apa yang kemudian adil yang bagaimana ya untuk Eliezer? Ya, kita nggak boleh lupa, Mbak Nilu, bahwa keluarga korban Yosua sudah pernah membuat laporan polisi tanggal 7 Juli 2022. Tapi hampir sebulan penuh perkara tersebut gelap sampai pada akhirnya Eliezer mengubah keterangannya. Nah, makanya tadi kalau disinggung kaitannya dengan satu keterangan saksi, justru disinilah konteks dari justice kolaborator tersebut menjadi improvisasi dari asas satu saksi bukan saksi atau unus tesis nullus tesis. Itu yang pertama mau saya sampaikan, Mbak Nilu. Yang kedua, Mbak Nilu, saya perlu menyampaikan seperti ini. Kalau konteksnya dalam keterangan Eliezer, baik dia sebagai terdakwa maupun saksi, kita nggak boleh lupa bahwa terdakwa itu punya hak untuk diam, right to remain silent, berdasarkan Miranda Rus, dan juga hak ingkar. Kalau seandainya Richard Eliezer, tentu saya ngomongin secara objektif ya, tidak menguak fakta atau tidak memberikan keterangan ini, tentu perkara ini tidak akan seperti yang kita saksikan Ya. sampai penghujung sebelum putusan ini. Hmm. Gitu. Oke, jadi dengan seperti itu, apa yang kemudian layak untuk Eliezer dapatkan? Nah, yang menarik sepengetahuan saya, Mbak Nilu, ya, Eliezer tidak pernah meminta putusan bebas atau prispra, Hmm. tetapi Eliezer meminta putusan lepas, onslaught ala revocating. Artinya apa? Eliezer sendiri memahami tim penasihat hukumnya bahwa perbuatan yang didakwakan itu terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana karena ada alasan penghapus pidana yang diajukan oleh penasihat hukum Eliezer pada waktu itu, yaitu perintah jabatan amplop Oke. betul, khususnya pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, pasal 51 ayat 1 KUHP ini jangan dianalogikan, karena izin Prof. Hipnu di sini ada senior saya belum menyampaikan, tidak boleh dianalogikan sebagai perintahnya sah atau tidak sah. Tapi konteks pasal 51 itu, apakah perintah itu diberikan oleh orang yang memiliki wewenang, befouden, zat. Nah, Oke. kalau kita lihat Pak Ferdy Sambo dalam hal ini dengan segala hormat merupakan atasan yang memiliki baik secara de facto maupun de jure hubungan hierarki atau chain of command serta pengendalian efektif seperti terjadi pada kepolisian dan kemiliteran. Demikian, Mbak Nilu. Oke. Jadi ini merupakan Jadi alasan penghapus jelas pidana yang itu adalah perintah diajukan. mau sah atau tidak sah dalam konteks dinas atau tidak dinas itu adalah tetap adalah perintah seorang atasan, begitu ya Bung Albert ya Ya, kalau menurut Anda? kita harus bedakan pasal 51 ayat 1 dan ayat kedua. Ayat kedua itu adalah perintah diberikan oleh orang yang tidak berwenang, tidak memiliki otoritas, Hmm. tapi disangka oleh si penerima perintah itu sebagai perintah yang sah dan dilaksanakan perbuatan yang masih dalam lingkup pekerjaan dari si penerima perintah. Nah, Oke. sedangkan pasal 51 ayat 1 KUHP sama sekali tidak membatasi perbuatan apa yang Oke. diperintahkan. Bung Nah, Albert, kalau kalau tadi Bung Rasa Mala mengatakan bahwa apa fakta yang disebutkan dalam persidangan itu hanya berdasar pada satu keterangan saja, yaitu hanya Richard Eliezer, itu kemudian dianggap tidak seharusnya seperti itu, bagaimana? Nah, ini Mbak Nilu, kita nggak boleh lupa ada ketentuan di pasal 185 ayat 4 KUHP ya, bahwa keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, ya, yang tapi masih memiliki persesuaian satu sama lain, Hmm. itu bisa menjadi alat bukti dan bisa memenuhi ketentuan minimum pembuktian atau bewis minimum. Kita tahu Eliezer dalam Oke. hal ini sebagai satu orang saksi, makanya saya sudah sampaikan di awal kan, satu saksi bukan saksi itu telah terinvestigasi dengan konsep justice kolaborator ini. Tapi Hmm. kita juga nggak boleh lupa ada keterangan yang berdiri sendiri, yaitu keterangan Eliezer, keterangan dari Ricky Rizal, keterangan dari Pak Ferdy Sambo dan lain-lain. Hmm. Biarkan hakim menarik kesimpulan dari Oke. keterangan itu sendiri, apakah ada Mu- persesuaian di antara keduanya. Oke, biarkan hakim nanti Mungkin akan mungkin menentukan untuk berpikir. Saya ke Prof. mung- Hipnu dulu. Prof. mungkin Hipnu. gini pertanyaannya, Mbak Nilu. Kalau tadi dibilang sama Albert berkesesuaian, dia berkesesuaian dengan yang mana? Hmm. Karena Saya kita kasih yang contoh ya. sidang tidak menemukan kesesuaian satupun. Baik. Misalnya kalau dibilang dia menembak, Pak Ferdy Sambo menembak Joshua, itu keterangan Richard Eliezer. Siapa bukti mana yang menunjukkan bahwa itu berkesesuaian? Ya, saya coba jawab meskipun saya bukan penasihat hukum Eliezer nih. Mhm. Sederhana aja nih, ya. Kalau Eliezer diperintah ya untuk entah itu hajar atau tembak Bang Rasa Mala,
sedangkan Ricky ditawarkan setidak-tidaknya paling tidak. Bukan, pertanyaan saya sederhana tadi. Saya menyampaikan Tadi hanya tadi contoh persesuaian. disampaikan, Tadi kan Richard bilang Oke. Samala minta saya kasih contoh. Saya kasih contoh Pak sedikit nih, Ferdi boleh dengar Sambo saya dulu nggak, menembak Bang Samala? Joshua. Oke. Kalau Anda Bukti lagi mana yang bicara, sesuai saya dengan itu, dengar. selain Baik. keterangan Richard? Gitu. Kalau Oke. saya lagi bicara jelaskan, Anda nggak mau dengarkan itu gimana gitu? Saya kan Anda bertanya, Enggak, saya kasih contoh satu aja. karena singkat waktunya. Oke, Ya, Bung Rasa Mala, Bung saya Albert, nggak Anda mau mengatakan apa soal apa yang disampaikan oleh Bung Rasa Mala tadi? sederhana ya, kalau tadi Bang Rasa Mala meminta satu contoh, ya. Satu contoh gini, keterangan Eliezer itu kan dia dibilang diperintahkan untuk entah itu menembak atau menghajar gitu ya. Oke. Nah, itu ada persesuaian dengan keterangan Ricky Rizal ketika Ricky Rizal ditanya, kamu siap backup saya nggak kalau Oke, itu kesesuaiannya menurut Anda ya? Nah, hakim yang menilai, saya bilang. Oke, baik. Saya tahan sampai di sana. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat soal bahwa ada yang tidak bersesuaian selama persidangan, keterangan yang diambil hanya melalui satu keterangan saja, secara logika hukumnya bagaimana sih Prof. Hipnu melihat ini? Fakta yang muncul dalam persidangan itu? Ini Mbak, memang dalam suatu pembuktian itu pelik ya. Sangat pelik. Makanya di dalam pembuktian pidana itu perlu tafsir-tafsir ilmu. Apakah tafsir teologi atau tafsir luas atau tafsir sempit. Nah, oleh karena itu tentang persesuaian itu memang sekarang itu diartikan luas. Suatu bukti itu tidak harus apa yang ia lihat ia alami sendiri. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan bahwa yang namanya de audito misalkan, saya nggak lihat praktek ya, ini Mas Albert sama Mas Rasa Mala ya. De audito itu mendengar dari orang lain, Mbak Nilo. Itu pun kalau memang bersesuaian mempunyai kekuatan bukti. Ini perkembangan. Kalau dulu kan enggak. Lah, perkembangan pembuktian ini mudah-mudahan hakim juga akan melihat seperti apa yang terjadi dalam suatu kasus yang ada di persidangan. Karena nama suatu rangkaian suatu perbuatan memang tidak bisa seutuh benar seperti yang kita gambarkan. Apalagi kasus ini ada kasus dalam tanda petik sudah chaos duluan. Sudah rusak duluan. Sudah obstruction of justice duluan. Nah, oleh karena itu menyambungnya bagian dari suatu uraian tadi memang memerlukan suatu tafsir yang cukup serius sehingga di antara penuntut umum dan penasihat hukum harus satu pemikiran. Ya akhirnya kembali pada majelis, Mbak Nilo. Oke, memang wewenangnya ada di majelis hakim. Tapi kalau melihat kasus ini, apakah akan berat bagi hakim untuk memutus, mempertimbangkan apa yang paling tepat, apa yang paling adil nanti besok? Iya, tidak berat. Tidak berat ya? Tidak berat, karena peradilan kita Mbak Nilo, 4 unsur yang sudah dilalui sudah bagus semua. 1, unsur mendengar, terbuka untuk umum. Semua orang bisa melihat, ini satu luar biasa. Kemudian unsur tentang pembuktian, semua ilmu bukti dikeluarkan. Dari daktiloskopi forensik, kedokteran forensik, digital forensik, lie dokter forensik, psikologi forensik, semua hadir. Nah, ini mudah. Yang terakhir adalah yang ketiga pembelaan. Ini kita apresiasi pembelaan Bang Rasa Mala itu hampir 1.000-2.000 halaman. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir adalah independensi. Disinilah tanggung jawab majelis sejauh mana independensi. Apalagi kalau sekarang itu ada dengar suara miring-miring itulah. Makanya kemarin masyarakat mendekat sebagai bentuk menguatkan. Bukan intervensi, Pak. Amicus curiae mendampingi sebagai sahabat. Ayo Pak Hakim. Baik. Tegar. Ayo Pak Hakim untuk independensi. Gitu, Pak. Oke, jadi apapun itu vonis yang akan diberikan oleh hakim besok itu adalah kewenangannya. Tentu semuanya berharap akan memberikan putusan yang adil, seadil-adilnya untuk semuanya. Untuk para terdakwa, untuk korban juga. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini Profesor Hipnu Nugroho dan juga Bang Albert Aris dan juga Bung Rasa Mala Aritonang. Sehat selalu Bapak-Bapak.